Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Negara ini sesungguhnya menjamin kesejahteraan hewan. Jaminan itu menyangkut etika dan hukum bagaimana sebaiknya hewan diperlakukan. Tidak boleh sesuka hati memperlakukan hewan. Jaminan etika dan hukum itu tertuang secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat, veteriner, dan kesejahteraan hewan. Disebutkan bahwa hewan harus bebas dari rasa sakit dan penganiayaan. Karena itu betapa terkejutnya bangsa ini setelah mengetahui ada seorang jenderal bintang 1 yang diduga melakukan aksi tidak terpuji, yaitu menembak kucing di lingkungan sekolah staf dan komando TNI Bandung, Jawa Barat. Inilah editorial Media Indonesia di Sabtu 20 Agustus 2022 dengan tema proses hukum jenderal penembak kucing. Bersama saya Eva Wondo, editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisnawinata. Selamat pagi Mbak Kania. Halo Eva, apa kabar? Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mbak Kania. Salam sehat untuk Mbak Kania dan juga tentunya pemirsa. Nanti kita akan bahas editorial Media Indonesia hari ini yang begitu miris ya Mbak Kania. Ada jenderal menembak sejumlah kucing. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia Mbak Kania dan juga pemirsa. Yang pertama, ini sudah ada kode-kodenya sepertinya Mbak Kania, harga BBM segera naik. Tepatkah ini Mbak Kania? Soal tepat atau tidaknya, paling tidak ini sudah ada sinyal-sinyal yang lebih kuat lagi yang disampaikan oleh Pak Menko ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan pekan depan loh gitu ya. Pekan depan ini ada kemungkinan Presiden akan mengumumkan soal kenaikan BBM ini. Yang sekarang harus ditunggu itu dengan alasan ini kan sudah kita dengar begitu ya, sudah disosialisasikan, diwacanakan dan disebarluaskan dari sejak minggu kemarin begitu ya, bahwa ada anggaran subsidi sebesar 502 triliun yang kemungkinan besar itu tidak bisa lagi ditoleransi gitu untuk ditanggung dan dibebankan kepada anggaran negara begitu. Nah, ini sinyal yang lebih kuat lagi bahwa ya memang tidak ada jalan lain kecuali menaikkan harga BBM atau melepas BBM bersubsidi, ada Pertalite dan juga solar begitu ya. Kemudian yang pasti kalau ini dari pengamat ya, dari beberapa pengamat mengatakan bahwa kebijakan ini kurang tepat. Dan yang lebih tepat itu adalah bagaimana mungkin BBM bersubsidi itu dikendalikan konsumsinya begitu. Jadi bukan dilepas harganya gitu atau subsidinya itu dihapus, tapi lebih kepada pengendalian konsumsinya begitu. Seperti pembatasan begitu ya. Seperti pembatasan begitu, yang karena jika kemudian dinaikkan, para pengamat ini mengkhawatirkan bahwa akan bisa menyulut inflasi begitu ya. Nah, sementara yang kita ketahui kan juga inflasi ini kan sudah semakin naik gitu ya, bahkan perkiraan dari Ibu Menkyu sekalipun juga bahwa akan melebihi target di atas 4% gitu ya. Ini yang harus diantisipasi ke depan. Nah, ketika inflasi terus naik gitu, nah bagaimana ini kemudian akan berdampak pada kehidupan masyarakat gitu kan. Jangan-jangan ya kehidupan masyarakat juga akan semakin susah gitu kan. Nah, ini itu harus yang kemudian harus dilihat lagi gitu ya. Ini lagi-lagi kan hanya pendapat dari satu pengamat. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Kita lihat perkembangannya. Yang harus diantisipasi adalah inflasi, termasuk juga bagaimana daya beli, dan juga harus antisipasi panik buying. Nampaknya bahkannya sudah mulai terjadi, banyak masyarakat yang antri Pertalite di sejumlah SPBU di Indonesia. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang pertama. Berikutnya kita bahas napi tidak bisa balik jadi ASN. Ini ada wacana begitu ya, Bupati Mukomuko memperjuangkan 17 mantan napi korupsi untuk diangkat kembali menjadi ASN karena telah selesai menjalani hukuman. Tetapi terbentur ada aturannya ya Mbak Kania, bagaimana aturannya? Ya, secara tegas dari Kepala Biro Humas Hukum dan juga kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN, Pak Satya Pratama menegaskan sekali lagi bahwa setiap aparatur sipil negara atau ASN yang secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu akan
diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat, dan setelah proses pemberhentian dilakukan praktis oknum tersebut tidak lagi menjadi ASN gitu, jadi tidak bisa lagi dikembalikan gitu. Dan jika kemudian dipaksakan, dampaknya ini ya menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi ya PUKAT gitu, Sainur Rohman mengatakan ya bisa merusak sistem merit dan reformasi birokrasi, dan juga mencederai ASN lainnya yang bekerja dengan integritas gitu. Jadi hal tersebut jika memang dipaksakan dapat berdampak buruk pada reformasi birokrasi. Jadi sepertinya ya tidak bisa dilakukan. Tidak bisa karena melawan undang-undang juga, dan disampaikan bahwa tidak ada urgensinya mempertahankan mantan narapidana korupsi menjadi ASN dengan alasan kekurangan pegawai. Baik, itu adalah headline Media Indonesia yang kedua, Mbak Kania. Berikutnya kita bahas yang ketiga, ini masih berkaitan dengan editorial Media Indonesia hari ini, Mbak Kania dan juga pemirsa. Pembunuh hewan punya indikasi jadi pembunuh manusia, ini seram sekali, Mbak Kania. Betul. Ini berkaitan juga dengan editorial ya. Artinya gini, ini bukan untuk bahan tertawaan gitu ya, sebenarnya ini sesuatu yang tidak bisa disepelekan gitu. Di awal mulanya itu dengan menyiksa hewan, tapi bisa eskalasi kekejaman, bisa juga nanti targetnya jadinya manusia gitu ya. Jadi ya ini memang tidak bisa disepelekan gitu. Kekerasan terhadap atau penyiksaan terhadap hewan ini yang semakin sering kita dengar gitu. Dan terakhir adalah kasus di Sesko di TNI, di Sesko TNI di Bandung gitu. Tapi bahwa ada penelitiannya gitu ya, yang ada riset bidang psikologi dan kriminologi ya, makanya. Iya betul gitu, ada riset, ada penelitiannya bahwa penyiksaan terhadap hewan itu tidak semata-mata menunjukkan kepribadian yang rusak, tetapi ada hal yang lebih laten lagi gitu dari itu, yaitu tindakan penyiksaan itu juga dapat mengindikasikan seseorang memiliki kesehatan mental yang terganggu, dapat mengindikasikan seperti itu. Jadi ini bukan kasus sepele. Bukan kasus sepele, jadi harus ada efek jerahnya tentu ya, makanya. Dan ada kemungkinan jika dibiarkan ya, tidak ada efek jerahnya, tidak diberi hukuman gitu yang setimpal ya, tidak akan berhenti sampai di situ. Jadi mulainya bisa dengan penyiksaan atau kekerasan terhadap hewan, tetapi juga akan sanggup nantinya kalau dibiarkan gitu ya, tidak dikasih hukuman, tidak diberikan efek jerahnya gitu, bisa sanggup menyiksa sesama manusia. Gitu. Jangan sampai itu terjadi, makanya. Dan ini juga berkaitan tadi dengan editorial Media Indonesia hari ini, proses hukum Jenderal Penembak Kucing. Ini miris sekali. Kita mempertanyakan, Mbak Kania, salah apa sih kucing itu kok bisa tega-teganya sampai ditembak? Ya saya nggak tahu sih landasan berpikirnya ya. Bagaimana bisa, karena saya sendiri ya, ini disclaimer gitu, saya ini kan juga pecinta kucing gitu ya. Ketika mendengar kasus seperti ini kok saya juga tidak paham gitu ya. Apa yang membuat kemudian seorang jenderal yang diduga melakukan tindakan tidak terpuji tersebut begitu ya. Yang alasannya adalah untuk membersihkan lingkungan Sesko gitu ya. Tapi kan hewan itu juga punya hak hidup ya gitu, dan bahkan ada peraturan dan juga undang-undangnya yang melindungi hak hidup dan kesejahteraan hewan gitu ya. Jadi rasa-rasanya tidak bisa ditoleransi ya. Jadi ini tidak hanya kasus biasa gitu, dan rasa-rasanya memang harus diberikan hukuman yang setimpal, harus diproses sampai dengan ke meja hijau gitu. Walaupun memang aturan gitu, peraturan dan juga undang-undangnya saat ini masih terlalu rendah gitu hukumannya gitu ya. Ini yang kemudian juga sebagai bahan evaluasi. Satu lagi itu adalah aspek psikologis, ini juga harus menjadi bahan evaluasi, bagaimana seseorang yang punya akses terhadap senjata begitu ya, memanfaatkan senjata ini tidak pada tempatnya gitu untuk menyiksa kan gitu. Ada 5 kucing yang malang, 3 diantaranya tewas, 2 diantaranya masih hidup tapi dalam kondisi mengenaskan gitu. Bagaimana bisa gitu? Betul. Sesuatu yang seperti itu bisa terjadi. Iya, tidak bisa ditoleransi dan tidak masuk logika kita juga. Makanya kalau alasannya adalah untuk membersihkan lingkungan, apa iya harus ditembak begitu ya? Betul. Jadi kita apresiasi juga ya para pegiat lingkungan peduli anjing dan kucing liar Rumah Singgah Klo yang memviralkan penemuan bangkai kucing, dan kemudian juga langkah tegas dari Panglima TNI gitu, Jenderal Andika Perkasa, yang langsung memerintahkan agar dibongkar gitu kasus ini. Baik, menarik tadi Mbak Kania sampaikan soal aturan hukumnya harus tegas dan juga aspek psikologi itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia, proses hukum Jenderal Penembak Kucing. Aja harusnya gitu, karena ini memang sudah ada di ranah perbuatan yang melawan hukum gitu, bukan dalam konteks kedinasan atau pekerjaannya. Baik, langsung saja ke pidananya ya. Pak, ke depan apakah perlu bagi TNI untuk mengevaluasi kondisi mental para prajurit-prajuritnya, Pak, dengan adanya kasus seperti ini? Saya kira ini bisa dijadikan momentum untuk pimpinan tentara ya, pimpinan Tentara Nasional Indonesia
menitik beratkan pendidikan pada psikologi pemegangan senjata kan karena kan hanya orang yang punya otoritas memegang senjata saja kemungkinannya yang bisa melakukan penganiayaan terhadap binatang dengan senjata gitu. Meskipun senjatanya bukan senjata api, umpamanya ada senjata yang lain yang juga sipil juga bisa punya gitu. Tetapi kalau titik beratkan kepada tentara, ya saya kira itu tadi ya nembak itu selain di medan perang, ya mestinya nggak bisa dilakukan oleh siapapun gitu, ya termasuk oleh kepolisian atau penegak hukum umpamanya nggak bisa dia nembak kecuali memang dalam keadaan kepepet gitu, dalam keadaan terpaksa gitu ya. Tapi kan situasi itu kan jarang gitu, artinya memang saya kira juga pantas ada evaluasi ulang terhadap keanggotaan terutama mereka yang punya otoritas memegang senjata api lah gitu ya. Itu di pendidikan psikologisnya lebih diinikan supaya bisa lebih mengendalikan diri. Dan menurut saya sekarang relevansi pemegangan senjata dalam kondisi normal seperti sekarang ini ya menurut saya juga tidak terlalu urgen gitu ya, bahwa tentara itu punya otoritas memegang senjata oke. Tetapi urgensitas penggunaannya hampir tidak ada gitu, karena itu kan hanya di waktu perang saja gitu, ya kan, bisa digunakan secara maksimal gitu. Nah kalau di dalam keadaan aman seperti ini, saya kira juga tidak terlalu perlu gitu ya, meskipun tentara juga pada level tertentu ya menurut saya sih tidak harus dipersenjatai gitu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Pak Fikar. Oke, saya selalu Mbak. Baik, Mbak Kania tadi kita sudah simak yang disampaikan oleh Pak Fikar. Ini langsung saja ditindak di proses hukum pidananya karena sudah ada aturan hukumnya. Meskipun masyarakat menyampaikan ini kok terlalu ringan ya Mbak Kania. Hukumannya hanya 3 sampai 9 bulan, dendanya hanya 300.000 sampai 4 juta rupiah. Dan sebetulnya disampaikan oleh Pak Fikar bisa diubah aturannya. Kalau misalnya masyarakat mengkritik ini terlalu ringan. Iya. Dan kemudian juga ada solusi lainnya, itu adalah bisa diatur lewat peraturan Pemda gitu, melalui Perda yang mungkin tidak ada hukuman pidananya ya, tidak ada hukuman penahanannya, tapi dendanya ini mungkin bisa diperbanyak karena kan tadi kan dendanya di 4,5 juta ya dikali 1.000 karena ada putusan MA gitu yang. Nah ini ya pada intinya sih sebenarnya bagaimana kita memberikan contoh yang baik begitu ya, kalau dalam hal ini kan seorang jenderal gitu ya. Dan soal animal welfare ini kan juga sekarang ini kan semakin kepeduliannya juga semakin tinggi. Bahkan pegiat-pegiat hewan gitu, kucing dan anjing ini kan yang kemudian juga memviralkan pertama kali mengenai kasus ini gitu. Jadi ini mendapat perhatian dari publik begitu ya, bahwa kemudian sebenarnya ada alasan lainnya begitu mengapa ini kemudian begitu mengejutkan gitu bagi kita semua gitu, terutama saya gitu ya, bahwa pembelajaran empati itu dimulai dari bagaimana kita men-treat atau perilaku kita terhadap hewan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi ketika kemudian ada perilaku kejam terhadap hewan ini dibiarkan, maka empati itu juga akan semakin terkikis gitu. Jadi ada alasan lain di balik itu mengapa kemudian ya soal perlindungan terhadap hewan, animal welfare ini juga diatur dalam KUHP begitu ya, dan dijamin oleh negara, ada aturannya, ada undang-undangnya gitu. Dan ini yang harus dipahami juga begitu ya, bahwa penyiksaan terhadap hewan ini cikal bakal gitu. Kan tadi juga sempat kita bahas gitu ya, ada riset, ada penelitian yang menunjukkan bahwa kekejaman terhadap hewan itu jika dibiarkan bisa berkembang gitu. Targetnya tidak lagi hewan, tetapi manusia, kebrutalan terhadap manusia. Nah ini yang kemudian juga harus diingat baik-baik begitu. Ini juga menjadi pembelajaran penting gitu bagi kita semua, bahwa empati terhadap hewan itu tuh ya memang dari sejak dini gitu ya. Ya ini yang harus diperhatikan, maka kemudian dari masyarakat itu juga mengusulkan agar ada hukuman yang lebih berat lagi gitu. Menarik tadi Pak Fikar mengatakan soal malu tadi ya, efek jera ini kan
salah satunya itu tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa malu gitu. Nah ini yang perlu untuk supaya dia tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena kan tentunya yang kita inginkan ini adalah kejahatan terhadap hewan atau kekerasan terhadap hewan ini yang kasusnya itu sebenarnya banyak loh. Betul. Gitu di sekitar kita. Ini gitu. hanya satu makanya. Gitu, ini hanya satu. Ya paling tidak tuh kasusnya akan semakin berkurang. Ada banyak sih statistik lain yang nanti mungkin saya juga bisa bagikan gitu, terutama untuk konten-konten di sosial media gitu ya. Betapa Indonesia itu di peringkat 1 loh untuk konten-konten kekerasan terhadap hewan gitu. Nah ini antara lain disebabkan karena penegakan hukum yang lemah. Gitu. Baik, nanti kita akan bahas Mbak Kania dengan data yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Kania. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, Anda kembali di editorial Media Indonesia, Mbak Kania dan juga pemirsa. Saat ini kita sudah terhubung dengan beberapa penelpon untuk membahas lebih lanjut. Kita langsung akan sapa. Yang pertama Pak Ondo Slitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo, salam sehat Pak. Salam sehat, selamat pagi Bu Eva dan Bu Kania. Pagi. Ya, silakan Pak Ondo. Iya, saya kebetulan itu pencinta hewan, yaitu anjing. Saya kasih contoh bahwa ada tetangga saya yang mau pulang kampung, dia mau lepas liarkan anjingnya 2 ekor. Saya kasihan, nanti itu anjing bisa mengganggu orang dan atau dilemparin orang. Jadi saya pelihara. Ini sadis banget, malah ditembaki. Ada apa ya dengan jenderal-jenderal kita? Ada jenderal yang menyekokin kotoran manusia ke manusia, ada jenderal yang membunuh anak buah dengan sadis dan melibatkan puluhan perwira, ada jenderal yang menembaki kucing yang tidak bersalah hanya mengganggu sedikit. Sifat emosi tak tergali ini salah siapa gitu? Saya khawatir jenderal seperti ini bisa menembaki anak buahnya nanti atau menembaki rekan kerjanya bila terganggu. Hati-hati mendudukkan jenderal seperti ini di posisi strategis. Takutnya bisa menembaki pasukannya atau melempar granat ke pasukannya. Saran saya, selain proses hukum, sang jenderal ini minta maaf di media sosial atau di media mainstream. Kemudian memberikan ganti mati atau ganti luka ke kucing yang dilukai dan dibunuhnya ke rumah pencinta hewan cat lover tersebut, yaitu Klo, untuk biaya penguburan, biaya perawatan kucing-kucing yang cacat oleh karenanya. Saya kira perlu ada pembinaan iman atau cinta kasih bagi jenderal-jenderal kita agar tidak ada lagi yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Saya pikir ini harus serius diperhatikan karena fenomena apa ini? Ada 2 jenderal dalam bulan ini yang namanya mencuat. Hati-hati dengan netizen dan hati-hati dengan polisi virtual atau posisi yang viral. Ini viral ini mengawasi kita semua, terutama para kalian jenderal-jenderal. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Slitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Berikutnya Pak Ihwan dari Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak Ihwan. Salam sehat Selamat Pak. Pagi, silakan. Mbak Kania, selamat pagi Mbak Eva. Pagi Begini, Pak. kalau hukum itu sesuatu nilai norma pengetahuan yang dipaksakan kepada benda dan manusia agar berjalan sesuai dengan tujuan kodrat penciptaannya, maka jelas hukum itu berfungsi mengarahkan dengan kebebasan yang mereka miliki untuk lepas dari ketidaktahuan dan kesalahan, begitu kan? Nah, kalau hukum seperti itu di dunia kan tidak ada yang absolut, mesti ada relatif. Nah, relativitas dalam hukum ini yang kaitannya dengan masalah penyimpangan, deviasi, atau yang kedua adalah kasuistik, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Itu dalam aktualisasi hukum begitu. Jadi masalah hewan saja, contohnya Nabi Muhammad itu ketika akan orang menyembelih korban, itu ada 9 syarat antara lain
tidak menyakitkan, yaitu pisaunya ditajamkan, tidak dipertemukan, lalu menghadapkan yang berbeda sampai begitu rupa. Apalagi itu yang kaitannya dengan masalah makhluk hidup semacam hewan yang kita contohkan sekarang ini. Kalau jenderal kemudian berbuat seperti itu, nah ini berarti ada deviasi mental, atau kalau itu kaitannya dengan manusia itu deviasi moral. Lalu yang lebih hebat lagi, deviasi kaitannya dengan ucapan, kalimat, sampai perilaku yang memusuhi agama. Nah, di negara teis demokratis seperti negara kita yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, itu Pancasila tidak mungkin tanpa agama. Nah, itulah sebabnya, Mbak berdua, kalau kemudian ada jenderal berbuat seperti itu, apa yang dikatakan Pak Silitonga tadi itu betul. Bisa-bisa saja jenderal itu menembaki sekehendaknya kepada anak buahnya karena deviasi tadi itu. Nah, kalau terjadi seperti itu, apa yang harus diperbuat? Maka hukum memaksa harus ada tindakan secara positif. Sebab kalau legalitas dipisahkan, diceraikan dengan moralitas, wah rusak semua. Apalagi kemudian berselingkuh dengan politikus kotor, konglomerat hitam. Nah, jadi apa yang terjadi dalam kepolisian, peristiwa yang jenderal yang membunuh anak buahnya seperti itu, apalagi kaitannya dengan persoalan wanita, lalu persoalan kaitannya untuk itu harus ada tindakan tanpa pandang bulu dengan catatan mendahulukan kewajiban daripada haknya, menghilangkan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain, bahwa hukum positif itu adalah seperti pasal 302 yang terjadi pada hewan, hukum positif adalah cita-cita minimal dari moralitas. Jadi kalau ada deviasi, perlu itu diperiksakan psikolog, lalu baru diputuskan ada tindakan positif. Terima kasih. Terima kasih Pak Ikhwan. Berikutnya Ibu Sumaria Daengtoba dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat pagi Ibu Sumaria, salam sehat Bu. Iya, selamat pagi. Salam sehat selalu buat Mbak berdua yang cantik-cantik di Metro TV. Mungkin Terima saya kasih, tidak Bu. terlalu banyak yang menyampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh penelpon yang pertama dan kedua yaitu Pak Ritonga dan Pak Ikhwan ya. Itulah saya cuma mirip saja melihat kenapa kok tahun-tahun ini bulan Agustus ini ya hari kemerdekaan ini kok jenderal-jenderal pada aneh-aneh semua kelakuannya gitu loh, terutama kucing. Setahu kita semua tuh hewan itu juga makhluk yang bernyawa ya, sama dengan manusia. Disakitin itu juga pasti sakit gitu, apalagi hewan itu kalau sakit atau luka tidak tahu ya mau minta bantuan kemana atau berobat kemana gitu loh. Tapi kenapa ada seorang jenderal yang tega menganiaya atau membunuh kucing, menembak? Saya juga teringat kepada almarhum bapak saya juga sebagai ABRI ya. Dulu beliau kalau bertugas kemana-mana ada menabrak kucing, itu turun diambil tuh Mbak. Diambil dibungkus dengan pakaian dalam beliau ya, baju dalam gitu dibungkus gitu dan dikuburkan baik-baik. Tapi ini jenderal kok malah sengaja dianiaya, sengaja dibunuh gitu loh. Di mana sih itu hatinya gitu, kok nggak punya hati banget gitu ya dengan seekor binatang gitu, kucing gitu ya. Seperti juga ya kalau kita ketahui anjing juga itu ya itu dipakai sebagai teman untuk pelacak oleh polisi gitu. Tapi kenapa kok malah binatang kok disakitin begitu? Makanya mungkin masalah hukum, masalah undang-undang untuk ini semua itu sudah dibahas tadi, jadi saya tidak perlu lagi, cuma saya minta aja kepada Bapak Panglima TNI juga yang sudah menyampaikan bahwa itu harus ditindak langsung itu ya dan tegas. Itu saya apresiasi dengan Panglima bahwa beliau melihat salah satu anggotanya yang kurang baik di mata masyarakat itu memberikan contoh yang tidak baik ya. Binatang aja ditembak begitu apalagi manusia gitu loh. Kalaupun itu kesalahan kucing itu datang mengganggu atau ini, saya rasa itu cukup diusir aja, tidak perlu ditembak gitu loh. Manusia aja ditembak itu rasanya kesian ya, apalagi binatang itu loh. Kita kalau jalan itu melihat binatang kucing yang sakit atau kucing yang dibuang orang itu biasanya kita ambil, kita rawat baik-baik ke rumah. Tapi ini kok malah sengaja dibunuh, ditembak. Jadi dari saya
cuma menyampaikan gitu aja, sangat miris melihat jenderal-jenderal. Mudah-mudahan dengan adanya perilaku seorang jenderal yang dihargai masyarakat, yang dikatakan adalah pengayom masyarakat gitu, tentunya saya sendiri sebagai anak ABRI gitu merasa sangat kecewa dengan kelakuan seorang jenderal, yang mana biasanya jenderal itu yang bisa memberikan contoh kepada anak buahnya gitu loh. Tapi kok malah seorang jenderal yang melakukan itu hal-hal yang tidak baik gitu loh. Mungkin dari saya cuma itu aja. Semoga dapat diproses hukum dengan baik. Dan juga tadi benar yang dikatakan Pak Iwan, beliau harus meminta maaf kepada media kembali, dan mungkin membawa kucing ya, kalau saya membawa kucing untuk menyampaikan maaf kepada kucing, walaupun kucing itu tidak bisa berbicara. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Maijen Pranata Santoso ya sebagai penembak kucing dapat memahami dan bisa diberikan kesehatan dan tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu. Dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumaria dan Pak John Veto. Saat ini dari Batam, Kepulauan Riau. Silahkan Pak John Veto, salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Mbak Kania, salam sehat selalu. Ya, jadi ini yang dibedah oleh editorial media Indonesia memang lagi viralnya ini ya. Masalah penembak kucing, jenderal penembak kucing. Jadi proses hukum untuk jenderal penembak kucing ini kan dah jelas ya. Itu Panglima TNI udah komit ya. Cuma ada yang tidak beres di Republik ini Mbak Kania, Mbak Eva. Di bulan Agustus ini seharusnya kemerdekaan itu artinya kan ya kepada makhluk hidup yang ada di bumi ini harus merdeka. Ini kok jenderal itu tahu nggak di artinya jenderal itu? Jenderal itu bukan bintang, general keseluruhan. Itu dia kayak piramid itu, melindungi. Itu katakan jenderal. Tapi kok tak ini, walaupun itu kucing, saya agak cerita sedikit. Ada kawan saya di Batam, dokter, ya. Dia pernah menabrak kucing, bukan salah kucing itu lari darah. Dia itu 1 minggu stres, Pak. Ya. Dia mengobati cara dia stres dan menabrak kucing itu, dia beli makanan kucing di mana-mana, dia ketemu kucing dikasih dia makan. Sampai sekarang dia lakukan itu. Bagaimana itu hebatnya orang itu? Sampai dengan anak-anak dia pun begitu sekarang. Bawa makanan kucing mana-mana. Cuma kucing itu lari, melintas, tertabrak sama dia. Coba bayangkan, dibawa dia tuh kucing, dikubur dia baik-baik. Seminggu dia stres. Akhirnya dia mau ngobatnya itulah. Hari-hari dia bawa makanan kucing di mobil dari mana, jumpa kucing kasih dia makan. Nah, jadi ini perilaku kayak jenderal kita ini, yang kita bangga-banggakan jenderal. Tapi kok begini? Ya ada yang tidak beres. Di apa nih sekarang ini? Ada lagi jenderal posisi nembak nih, ajudannya. Seharusnya jenderalnya kita kan bangga. Saya banyak juga kok teman jenderal. Ya, baik-baik kok orangnya sopan-sopan kok. Tapi kok kayak sekarang ini ada yang tidak beres. Harus ada kerja keras nih. Panglima TNI, Kapolri. Ya jadi menjenderali, membintangi seseorang itu harus teliti betul. Tidak sembrono-sembrono. Ya. Karena jenderal itu bintang itu kan jatuh, Mbak. Ya. Itu dibintangi, jatuh. Itu bukan sembarang dikasih bintang itu. Tapi kok sembrono kayak ini. Sedih saya sebagai anak bangsa. Saya anak TNI Polri saya. Saya FKPPI. Jadi saya agak sedih menengok jenderal kelakuannya kayak ini. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya ya Panglima TNI Pak Andika Perkasa ini pasti dia orangnya komit ini memperbaiki institusi dia. Itu aja Mbak. Makasih banyak. Baik. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Mbak Kania, kesedihan yang sama, kekecewaan yang sama dirasakan oleh masyarakat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Mbak Kania usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali bersama kami, pemirsa dan juga Mbak Kania. Tadi kita sudah dengarkan beberapa penelpon mempertanyakan ada apa sih, fenomena apa sih ini di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Kok
jenderal-jenderalnya aneh-aneh, kok ada aja yang tidak beres begitu Mbak Kania. Sebetulnya apa yang terjadi dengan jenderal-jenderal ini Mbak Kania? Ya semuanya punya pendapat yang sama begitu ya, mengungkapkan sedih, kecewa, kemudian ada juga yang mengatakan ini perlu ada permintaan maaf secara khusus. Tadi Ibu Sumaria juga mengatakan kalau perlu bawa kucing gitu untuk memperlihatkan, karena kan katanya sang jenderal ini kan katanya bukan benci dengan hewan gitu, hanya sekedar membersihkan lingkungan Sesko gitu ya. Jadi coba ditunjukkan gitu kecintaan terhadap hewan gitu ya, karena memang akhirnya menjadi pertanyaan kenapa harus sampai dibunuh, apalagi ditembak gitu ya, kenapa harus sampai seperti itu gitu. Harus ada evaluasi psikologis karena kan tidak sembarang orang gitu bisa pegang senjata ya. Mereka ini kan diberikan otoritas gitu, TNI, polisi, prajurit lah gitu, yang memang mereka ini diberi otoritas secara khusus yang seharusnya secara psikologis juga mereka punya kemampuan untuk bisa mengendalikan gitu secara emosional dan lain sebagainya. Jadi ketika menembakkan senjata itu harus dilakukan secara proporsional dan juga profesional gitu. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar, ada apa? Nah yang dikhawatirkan itu adalah kalau dengan hewan saja seperti itu, bagaimana dengan anak buah gitu? Bagaimana perilakunya terhadap sesama gitu kan? Ya itu adalah pertanyaan-pertanyaan valid gitu, yang ini juga disampaikan dan diungkapkan oleh para pemirsa kita yang mewakili publik gitu. Nah tapi sekarang kan sudah menjadi bubur nih, sudah ketahuan, sudah viral di sosial media. Paling tidak kan memang ada komitmen dari Panglima TNI gitu yang mengatakan bahwa ini akan diusut tuntas, tapi memang sekarang hukumannya itu ya harus setimpal lah gitu ya, jangan sampai kemudian perbuatannya ini diulangi kembali gitu. Menarik tadi Mbak Kania soal aspek psikologis. Artinya kan ada ketidakmatangan psikologis di sini ya, padahal mereka ada penyimpangan. Tadi ada yang mengatakan jangan-jangan ini ada penyimpangan nih gitu ya. Padahal mereka punya privilege memegang senjata begitu, dan bahkan dia sampaikan harusnya profesional dan juga proporsional. Tapi ada ketidakmatangan emosi di sini. Bagaimana Mbak Kania? Maksudnya bagaimana? Ada ketidakmatangan emosi. Apalagi punya ya itu yang harus diteliti lebih jauh. Iya, itu yang harus dievaluasi lebih jauh gitu ya. Otoritas yang diberikan ini jangan sampai kemudian kalau Pak John tadi kan ini sembrono gitu sembrono, betul. Sembrono sekali gitu perilakunya dengan menembak mati gitu ya. Ada 5 kucing malang tidak berdaya. Ini intinya adalah mereka tidak berdaya, mereka tidak bisa melawan gitu ya. Yang kemudian mereka 3 diantaranya ditembak mati, 2 diantaranya tuh setengah ya dalam kondisi mengenaskan ya, dianiaya berat gitu ya kalau dikatakan seperti itu, yang memang harus dibuktikan di meja hijau. Nanti pada intinya adalah sekarang bagaimana kemudian mengembalikan kepercayaan publik gitu, karena kadung gitu semuanya ini kaget, ada apa sampai ada pertanyaan seperti itu kan, ada apa kok jenderal-jenderal bisa berperilaku seperti ini, yang seharusnya mereka itu adalah punya fungsi mengayomi, melindungi dan lain sebagainya. Jadi ini kayak apa ya, terbalik dengan peran yang harusnya mereka mereka perlihatkan gitu, wajah yang seperti apa yang mereka perlihatkan kepada publik. Jadi kalau misalnya ada jenderal penembak kucing, ini bukan wajah yang bisa diterima gitu. Nah ini yang kemudian harus dikoreksi. Bahkan tadi ada usulan gitu ya, kalau perlu ada permintaan maaf. Permintaan maaf dengan membawa kucing ya, untuk menunjukkan bahwa tidak benci dengan kucing. Menunjukkan tidak benci dengan kucing gitu ya. Tidak berlebihan sih sesungguhnya gitu ya. Karena tadi statistik yang tadi saya janjikan itu ada data dari Asia for Animals Coalition yang merilis riset yang menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara nomor 1 di dunia yang paling banyak mengunggah konten kekejaman terhadap hewan di media sosial gitu. Jadi ada ribuan konten yang jika dikumpulkan ini bahkan view-nya itu luar biasa loh, jutaan. Ini kan menjadi pertanyaan ya, kondisi dan kesehatan mental kita. Kalau konten-konten seperti ini laku, ini kan menjadi bahan evaluasi buat kita semua gitu ya. Jangan-jangan memang kecintaan kita terhadap hewan. Tadi kan kalau kita melihat tuh banyak sekali contoh-contohnya gitu ya, dari penelpon mengatakan sampai ada yang nabrak kucing dan lain sebagainya itu langsung dibawa pulang, dikuburkan dengan baik-baik gitu ya. Jadi dan untuk penyembelihan korban juga tadi dikatakan ada 9 syarat loh, karena kuncinya adalah tidak boleh menyakiti gitu kan. Jadi penghormatan terhadap hewan itu kan sebenarnya kita bisa lihat gitu contohnya. Tapi kalau kemudian ada kasus seperti ini dan juga bahwa ada data seperti itu ya, konten-konten kekerasan terhadap hewan itu pengunggah nomor 1 di dunia, ini menjadi pertanyaan besar buat kita, bukan soal kesehatan mental masyarakat pada umumnya kali mungkin ya, memang menyukai konten-konten seperti ini gitu. Lagi-lagi jangan lupa begitu ya, bahwa kekerasan terhadap hewan ini perilaku kita terhadap hewan itu adalah menunjukkan sebenarnya empati gitu ya. Jadi kalau kita mampu berempati terhadap hewan, otomatis itu empati terhadap sesama manusia, makhluk hidup lainnya itu juga akan lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan hewan aja sudah kejam ya itu yang kemudian harus dipertanyakan gitu. Bagaimana ke depan ya, paling tidak tuh harus ada hukuman yang positif gitu, yang bersifat menimbulkan efek jerak gitu. Jadi jangan sembarangan juga, jangan sembrono
sembrono juga. Jadi harus dikoreksi lah perilaku yang seperti ini. Dikoreksi, menjadi evaluasi soal mental, soal kesadaran, bagaimana menumbuhkan, meningkatkan empati kepada hewan, dan juga soal hukumnya ya. Makanya hukum yang harus tegas supaya betul-betul bisa memberikan efek jerah. Tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini yang miris begitu. Membuat sakit hati tadi disampaikan oleh Ibu Sumaria bahwa ini di mana ya, hatinya di mana kok bisa melakukan tindakan seperti ini. Ada juga statistik yang menunjukkan gitu bahwa kan sekarang sudah ada yang namanya forensik veteriner gitu. Jadi ini adalah ilmu baru yang kemudian memang diperlukan untuk membuktikan gitu ya kekerasan yang dialami oleh hewan begitu ya, untuk membuktikan bahwa hewan ini telah dianiaya dan lain sebagainya. Jadi ada banyak kasus sebenarnya yang sudah dilaporkan dari sejak tahun 2017, ada 50 kasus kekerasan terhadap hewan dan didominasi oleh laporan kekerasan terhadap hewan domestik seperti anjing dan kucing. Tapi memang dari kasus-kasus yang dilaporkan ini prostitusi 30%, sampai P21 itu hanya 5 sampai dengan 10% saja. Yang hukumnya itu yang dihukum itu lebih sedikit lagi. Pun kalau kena hukuman itu hanya hukuman percobaan gitu, seperti itu. Baik. Jadi tadi kan solusinya juga sudah disampaikan ya, mungkin juga bisa diatur lewat peraturan pemerintah daerah, Perda dan lain sebagainya. Mungkin dendanya nih harus dinaikkan lagi gitu ya, biar lebih sesuai dengan kondisi yang sekarang. Lebih sesuai dan juga untuk menimbulkan efek jerah ya. Mbak Kania, terima kasih Mbak Kania sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu ya Mbak Kania. Sehat. Pemirsa, efek jerah itu penting, selain itu juga perlu bagi TNI untuk mengevaluasi kondisi mental para prajuritnya. Menembak kucing-kucing liar tidak bersalah jelas bisa dikatakan sebuah tindakan kejam dengan dalih apapun. Jangan sampai urusan pelanggaran hak asasi kucing ini bernasib sama dengan urusan pelanggaran hak asasi manusia yang akhirnya diselesaikan dengan non-yudisial dengan keluarnya keputusan Presiden soal pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.